Halo Gopals, Ferry di sini. Memang gue sendiri baru terjun ke dunia keyboard mekanik bener-bener baru-baru belakangan ini. Dan selama belajar ini ada form factor yang sepertinya menjadi favorit kebanyakan user, yaitu form factor 60-an%. Razer sebagai brand yang dikenal sebagai pencetus atau pionir dalam dunia peripherals gaming juga memiliki salah satu keyboard dengan form factor tersebut. Namanya adalah Black Widow V3 Mini Hyperspeed dengan size 65%. Didukung dengan teknologi wireless dan mechanical switches yang mengedepankan para gamers, bagaimana sih performanya si Black Widow V3 Mini ini? Let's check it out! Sebelumnya kita mulai dengan unboxing experience-nya. Di boxnya ada segudang fitur yang mungkin kalian perlu tahu, seperti bentuk form factor 65%, wireless connection Razer Hyperspeed dan Bluetooth, Razer Green Switch, dan dukungan Razer Chroma RGB. Di sampingnya ada info serupa, ditambahkan dengan up to 200 hours battery life. Ke bagian belakangnya, dan kalian bisa melihat lebih detail perihal Black Widow V3 Mini ini. Lalu ada info soal koneksi USB-C charging cable, dan juga termasuk perbedaan form factor lain seperti 10 keyless dan juga 60%. Langsung aja kita buka dan kita akan langsung menemukan keyboardnya sendiri. Dalam paket penjualannya ada juga buku petunjuk, thank you card, serta stiker-stiker dari Razer seperti tagline-nya for gamers by gamers. Dan di dalam dusnya juga masih ada kabel USB Type-C to Type-A dari Razer yang bisa dipakai sebagai kabel koneksi dan juga charging untuk keyboard ini. Berikutnya gue akan bahas soal desainnya. Dengan form factor yang 65%, gue merasa Black Widow ini masih cukup compact dan bisa dibilang pas untuk pengguna wireless minimalis. Sebelumnya gue sendiri cuma baru pernah nyobain ukuran 68%, dan 65% adalah form factor yang masih cukup oke bagi yang merasa kalau 60% itu kekecilan atau kurang lengkap secara keysnya. Desainnya khas Razer banget, dengan top plate aluminium, bottom cover plastik, keycap double shot ABS yang semuanya dibuat dengan finish Black Dove. Di bawahnya ada sebagian finish glossy sebagai aksen dan tempat dudukan logo Razer. Bobot keyboardnya sendiri sekitar 800 gram dan secara keseluruhan keyboard ini sangat stabil saat digunakan. Stabilisasi ini gue rasa merupakan hal penting bagi gamer yang ingin menggunakannya dalam intense combat. Pada bagian bottom covernya, di sini akan ada tempat penyimpanan dongle-nya ditemani oleh rubber fit dan juga tulisan aksen for gamers by gamers yang merupakan tagline dari Razer sendiri. Overall, build-nya dibuat dengan cukup solid dengan material yang high quality. Masih di seputar fisiknya, tapi kali ini kita beralih ke key dan switches-nya. Switch yang digunakan adalah Razer Green, dengan profile yang cukup tactile dan juga clicky. Nggak jarang, mungkin ini kurang menjadi preferensi karena suaranya yang cukup kencang. Sehingga sebenarnya ada satu buah opsi lagi dari Razer sendiri, yaitu Black Widow V3 Mini, dengan switch Razer Yellow yang lebih hening dan juga linear. Switch-nya sayangnya tidak hot swappable, jadi pastikan pilihan kalian adalah yang paling tepat. Beberapa hal yang gue suka di sini dari Black Widow V3 Mini ini adalah masih tersedianya RGB LED yang berada dalam jajaran Razer Chroma RGB, dan juga ukuran switch-nya yang merupakan full height switch. Nggak sedikit yang memilih low profile atau ultra low profile switch untuk membuat keyboardnya lebih minimalis. Namun pilihan Razer untuk memakai full height itu akan sangat nyaman digunakan oleh para gamers. Untuk keycapsnya sendiri, bahannya adalah double shot ABS yang digadang mampu untuk bisa bertahan dalam kondisi intens yang tentunya tidak jarang kita temukan bagi para gamers. Fitur utama yang ditonjolkan dari Razer Black Widow V3 Mini ini adalah kemampuan wireless-nya. Koneksi utama dari keyboard ini tetap bisa menggunakan kabel dengan koneksi USB Type-C ke perangkat kita, baik menggunakan kabel bawaan Razer ataupun kabel power data lainnya asalkan melalui USB Type-C. Namun tujuan utama Black Widow V3 Mini ini diluncurkan adalah dengan kemampuan wireless 2,4 GHz dengan fitur Hyperspeed dari Razer yang jawara soal low latency performance. Huntsman Mini, saudaranya si Black Widow V3 Mini ini, merupakan wired-only keyboard, dan kemampuan ini di Black Widow V3 Mini mungkin akan menjadi angin segar bagi user yang ingin mengurangi keberadaan kabel semaksimal mungkin dari meja mereka. Koneksi 2,4 GHz ini dicapai dengan menggunakan dongle yang dapat disimpan pada bagian bawah dari keyboard ini sendiri dan cukup secure dengan physical door-nya. Hyperspeed wireless ini digadang Razer memiliki kecepatan 25% lebih cepat dan juga lebih responsif dengan memanfaatkan protokol data yang lebih streamline dan juga efisien. Berkat fitur wireless ini juga, dengan satu dongle saja, kalian bisa menghubungkan mouse dan keyboard dari Razer yang sudah diberikan teknologi hyperspeed yang sama.
Namun, untuk perangkat-perangkatnya masih terbatas dengan line-up seperti Naga Pro, Death Header Pro, dan juga Orochi untuk di ranah mouse-nya, dan Black Widow Pro selain V3 Mini di line-up keyboard Razer. Kedepannya, semoga teknologi ini semakin banyak dipakai di perangkat Razer, seperti misalnya Barracuda X Pro dan Nomo Pro V2 mungkin. Satu dongle untuk semua, itu mungkin sebuah impian. Selain itu, kalian juga masih punya opsi koneksi Bluetooth yang dapat terhubung dengan perangkat Bluetooth yang berbeda. Yang pastinya nggak bisa lepas dari ekosistem Razer adalah software yang digunakan untuk pengaturan peripherals-nya, yaitu Razer Synapse. Saat ini versi Razer Synapse yang telah tersedia adalah Razer Synapse 3, yang baru bisa mendukung OS Windows saja. Dalam aplikasi ini, sebagian besar fitur tambahan dari Black Widow V3 Mini bisa dieksekusi dengan baik seperti penyetelan Razer Chroma RGB, penghubungan berbagai device dengan satu dongle hyperspeed, dan tentunya yang paling penting adalah di pengaturan makro yang memanfaatkan extra keys dari Black Widow V3 Mini ini di bagian kanan. Total makronya di keyboard ini sendiri ada 4 buah makro, jadi kalian memiliki opsi yang cukup banyak. Secara penggunaan di Razer Synapse cukup straightforward. Jadi utilisasinya akan cukup berasa, contohnya seperti gaming mode yang bisa diaktifkan secara otomatis saat kita sedang bermain game untuk menghindari tombol berbahaya seperti Alt Tab, Alt F4, dan sebagainya. Pengalaman penggunaan dari Black Widow V3 Mini ini gue bisa bilang one of the best experience untuk sebuah keyboard dengan form factor yang compact. Build-nya yang lebih tinggi dengan switch-nya yang juga lebih tinggi, membuat posisinya cukup nyaman digunakan oleh user dengan proporsional tubuh yang agak tinggi atau posisi setup yang sedikit lebih tinggi. Jika kurang dan ingin tilted angle, stand kakinya memiliki dua buah angle yang berbeda. Yang kecil yang pertama memberikan angle 6 derajat, dan yang lebih besar memberikan 9 derajat. Untuk key travelnya, sebenarnya gue lebih memilih untuk ada sedikit gap ekstra antara keysnya, karena tangan gue yang cabi dan besar suka tabrakan satu dengan yang lainnya saat mengetik antar keys. Namun lagi-lagi, karena full height switch-nya, ini sedikit lebih menolong dan tidak terlalu pegal saat penggunaannya secara casual, seperti saat sedang menulis script maupun sedang coding. Penggunaan gaming jangka panjang pun juga sangat nyaman saat kita sedang grinding di Genshin Impact misalnya. Selain itu untuk high-paced competitive gaming seperti Call of Duty Modern Warfare ataupun Warzone, Black Widow V3 Mini ini bisa memberikan performa terbaiknya dengan delivery latency yang memang rendah sekali, baik wired maupun wireless melalui 2,4 GHz. Untuk Bluetooth hanya bisa kita uji coba secara casual dengan smartphone kita, karena PC kita tidak memiliki modul Bluetooth. Untuk Bluetooth sendiri, mungkin akan sangat membantu untuk menulis dokumen di perangkat mobile kalian. Untuk gaming, well, gue yakin bakalan ada mapper yang mendukungnya, tapi gue sendiri kurang yakin untuk gaming di mobile device seperti smartphone. Biar nggak makin penasaran, berikut adalah typing test dengan Black Widow V3 Mini Hyperspeed. Lalu untuk harga dan ketersediaan. Saat mereview unit ini, kita cross-check dengan ketersediaannya di Razer Flagship Store Tokopedia, dan harga yang dibanderol untuk keyboard ini adalah 2,799 juta rupiah. Sebuah harga yang cukup premium untuk sebuah keyboard 65% wireless. Apakah cukup tinggi? Well, bisa dibilang demikian. Tapi memang perlu diingat bahwa target audience dari keyboard dan juga brand Razer sendiri memang lebih mengarah kepada premium keyboard user yang nggak sedikit merupakan gamers.
Benefit lebih dari opsi kompetitor tentu saja berada di performa gamingnya, dan juga wirelessnya yang bisa dibilang tidak bisa dengan mudah ditemukan di kompetitornya berkat hyperspeed. Kesimpulannya, jika kalian sedang mencari keyboard gaming dengan ukuran 65%, gua rasa belum banyak pilihan yang tersedia untuk kalian dengan performa yang sudah cukup overpowered out of the box. Yes, tentunya komunitas mechanical keyboard bisa memberikan opsi lainnya. Namun, sebagai user ataupun gamer yang pengen punya keyboard dengan usability dan performance terbaik, Black Widow V3 Mini ini bisa dibilang merupakan jawabannya. Yang kurang suka dengan switch-nya si Razer Green ini, mungkin bisa menantikan versi Razer Yellow nantinya yang punya profile lebih silent. Kenyamanan juga tidak kalah menjadi highlight yang gue rasakan cukup penting. Dingin dari switch dan juga ukuran keyboard yang lebih tinggi dibandingkan low profile keyboard, membuatnya memiliki kenyamanan penggunaan dalam jangka waktu lama yang jauh lebih baik. Battery life sendiri memang Razer mengklaim 200 jam, tapi gue rasa itu akan sulit didapatkan bagi user yang selalu mengaktifkan RGB-nya setiap penggunaan. Akan tapi kalau RGB-nya dimatikan, tentu saja performa baterainya akan bertahan jauh lebih lama. Terakhir di soal wirelessnya, gua rasa ini adalah opsi terbaik yang ada, terutama buat kalian yang memang berada di ekosistem Razer sendiri. Hyperspeed merupakan kerobosan teknologi wireless yang cukup menarik, terutama dengan performa low latency-nya dan multi-device support. Namun soal harga, kalau kalian tidak mempersiapkan budget premium, Black Widow V3 Mini Hyperspeed ini akan cukup berat untuk digapai. Namun dengan target audience, user, dan budget yang tepat, Black Widow V3 Mini ini bisa menjadi opsi keyboard terbaik yang bisa kalian beli. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @guigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.